warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sandilafa dengan ujung NIM 28. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Baiklah, mari kita simak sama-sama pembacaan Quran dan juga artinya agar kita bisa menafsirkan ayat tersebut. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian masuk rumah-rumah selain rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian ingat. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Maka jika tidak kalian menemui di dalamnya seorang pun, maka janganlah kalian memasukinya. Hatta yu'zana lakum wa in qila lakum urji'u, sehingga diizinkan bagi kalian, dan jika dikatakan pada kalian kembalilah kalian, farji'u huwa azka lakum, maka kembalilah kalian, dia lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah, tidaklah atas kalian berdosa untuk memasuki rumah-rumah tidak didiami, fiha mata'un lakum, di dalamnya kesenangan bagi kalian. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, setelah kita membaca ayat suci Al-Quran, tentu kita bisa memahami tentang apa arti dari ayat suci tersebut. Dan juga setelah kita membaca dan memahami tentang surat An-Nur ayat 27-29 ini, maka dapat kita tafsirkan bahwasanya ayat-ayat ini membahas tentang pandangan menjaga kehormatan dan menjaga lisan. Yang pertama ialah pada ayat 26, yang mana ayat ini memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan ini, bukan hanya sekedar menghindari melihat hal yang haram-haram, tetapi juga menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau syahwat. Seperti halnya laki-laki memandang perempuan dengan penuh hasrat atau nafsu. Nah, menjaga pandangan itu merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan diri dari perbuatan syaitan atau perbuatan dosa. Yang kedua ialah ayat 27, yang mana ayat ini melanjutkan dengan memerintahkan kepada perempuan mukmin untuk menjaga kehormatan diri. Ini mencakup pakaian, cara duduk, dan menjaga kehormatan diri, perilaku atau muru'ah yang menimbulkan fitnah atau godaan. Nah, bagi banyak sekali godaan-godaan yang dapat ditimbulkan oleh lawan jenis, contohnya saja perempuan. Nah, kehormatan diri itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya yaitu ayat 28. Ayat ini membahas atau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menuduh zina tanpa bukti itu mendapatkan siksa yang berat di dunia dan juga di akhirat.
ayat ini eh, men- eh, menegaskan bahwasanya orang yang menuduh zina tanpa bukti itu akan mendapat siksaan dan juga mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan juga tidak menyebarkan fitnah atau berita bohong. Ayat 29, yaitu ayat yang terakhir, ayat ini menekankan pentingnya bertaubat bagi mereka yang telah melakukan dosa zina. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha mengetahui serta Maha penyayang dan akan mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat dengan tulus kepadanya. Jadi implikasi yang dapat kita bawakan kepada pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan karakter. Ayat ini menjelaskan atau mengajarkan pentingnya pendidikan karakter, khususnya dalam hal akhlak mulia. Pendidikan karakter itu harus menekankan pentingnya menjaga pandangan, muru'ah atau kehormatan diri dan juga lisan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran nilai-nilai agama, contohnya saja perilaku yang baik dan pembiasaan perilaku positif. Nah, yang kedua, pendidikan seksual, yang mana ayat-ayat ini juga relevan dengan pendidikan seksual. Pendidikan yang baik itu harus memberikan pemahaman tentang eh, batasan-batasan dan pentingnya menjaga kesucian diri dari eh, dengan menghindari pergaulan bebas serta memahami batasan-batasan dalam hubungan antar sesama jenis. Jadi pendidikan ini itu harus diberikan secara jelas dan bijak sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman yang peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan bullying, yang mana ayat 28 yang melarang menuduh zina tanpa bukti dapat dikatakan sebagai pencegahan dari bullying dan perundungan. Perundungan itu seringkali melibatkan penyebaran fitnah atau berita bohong merusak merusak reputasi dan mental seseorang. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan lingkungan yang aman dan juga nyaman. Nah, sekolah itu sebagai lembaga pendidikan harusnya itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya, agar peserta didik itu terhindar dari hal-hal yang dapat merusak moral dan akhlak mereka. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan memberikan pengawasan yang baik dan memberikan konseling serta bimbingan dan menciptakan sistem pelaporan yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya konseling dan bimbingan, yang mana eh, konseling dan bimbingan itu sangat penting bagi peserta didik untuk membantu peserta didik itu sendiri yang sedang mengalami masalah dan menjaga pandangan, kehormatan diri atau lisan. Nah, guru dapat memberikan arahan dan bimbingan agar peserta didik itu dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya eh, surat An-Nur ayat 26 sampai 29 ini memiliki implikasi yang sangat luas dan di dunia pendidikan. Yang mana pendidikan itu baik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, moral, dan lain sebagainya. Jadi, setelah kita membacakan ayat tafsir ini, semoga dapat kita redungkan dan kita aplikasikan ke dalam hidup kita sendiri. Untuk itu, kita cukupkan dulu hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.